Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 1-10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13. Kedua bacaan liturgi hari ini memberikan pesan yang sangat menarik untuk hidup kita. Dari bacaan yang pertama, Santo Yakobus menasihati kita untuk hati-hati dengan salah satu anggota tubuh kita yang terkadang tidak kita sadari, tetapi sesungguhnya anggota tubuh tersebut membuat hidup kita pada saat yang sama bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutukan bagi orang-orang lain hanya karena anggota tubuh itu. Apa itu? Lidah. Rasul Yakobus, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, menggambarkan lidah itu sebagai salah satu anggota tubuh yang kecil, tetapi mampu mengendalikan seluruh tubuh manusia. Dia ibaratkan lidah itu seperti api yang kecil tetapi bisa membakar seluruh hutan, atau alat kemudi yang kecil yang bisa mengendalikan sebuah kapal yang besar. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu Santo Yakobus mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap lidah kita, karena pada saat yang sama dari lidah kita menghasilkan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain, hal-hal yang menggembirakan dan membuat orang lain bahagia. Tetapi pada saat yang sama, dengan lidah yang sama, kita bisa membuat orang lain mengalami kesulitan, mengalami penderitaan karena lidah yang sama yang kita gunakan. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Yakobus mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa lidah ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kita diminta bukan supaya lidah mengendalikan hidup kita, tetapi kitalah yang mengendalikan lidah, supaya lidah hanya bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan kita dan tidak sebaliknya. Persoalannya terletak pada sejauh mana kita mampu mengendalikan lidah kita. Dengan lidah kita sudah membuat sakit hati begitu banyak orang. Mungkin sedikit saja orang yang ada di sekitar kita mengalami kebaikan dan kasih sayang kita ketika kita bisa mengendalikan lidah kita. Sementara dalam bacaan Injil, kepada kita diingatkan sifat manusia yang tidak mau menderita, tetapi ketika ada hal yang membahagiakan, dia mau enak-enak di sana. Injil bercerita tentang Yesus yang berubah rupa di hadapan para muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sebuah gunung. Dan ingat, penting sekali untuk disadari, hal itu terjadi setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang dirinya sebagai Mesias yang harus menderita, bahkan akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Bacaan Injil sehari atau 2 hari yang lalu, saya kira kita masih ingat, di mana Petrus
setelah menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku menurut kamu? Dia menjawab, engkau adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang Mesias, tentang dirinya yang harus menderita, apa reaksi Petrus? Dia tarik Yesus ke samping dan mengatakan supaya Yesus jangan mengalami penderitaan itu. Nah, peristiwa yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini terjadi sesudah itu. Maka tujuan Yesus yang berubah rupa di sebuah gunung menurut bacaan Injil hari ini adalah untuk menegaskan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, mungkin kepada kita sekalian, supaya kita jangan pernah takut dengan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Yesus dan yang akan dialami oleh kita demi nama Yesus. Karena apa? Hidup kita tidak akan berakhir dengan penderitaan. Hidup kita akan berakhir dengan kemuliaan seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes di gunung itu, di mana Yesus berubah rupa dan Petrus mengalami betapa bahagianya berada di sana. Nah, sekali lagi, hidup dalam mengikuti Yesus memang harus menderita, tetapi hidup tidak berakhir dengan penderitaan dan kematian. Hidup berakhir dengan kemuliaan. Karena itu Bapa yang ada di surga dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita supaya mendengarkan putranya yang terkasih itu. Jadi kita diminta untuk mendengarkan apa kata Yesus tentang hidup kita dan tentang apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.